Pernahkah kalian melihat fenomena alam yang terjadi di sekitar kalian? Menurut kalian, apakah penyebab terjadinya fenomena alam tersebut? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi nih dengan saya, Kak Rusya, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari materi Kelestarian Alam dengan Melestarikan Bumiku. Kira-kira apakah kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar materi yang terkait dengan fenomena alam serta cara menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan. Apakah kalian siap untuk mempelajari materi kali ini? Yuk, kita simak video ini baik-baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fenomena alam dan cara menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu supaya teman-teman semua dapat mengetahui pengertian pelestarian alam dan lingkungan alam, dapat mengetahui contoh dan upaya pelestarian alam dan lingkungan, dapat membaca Quran Surat Al-Zalzalah dan Quran Surat Al-Qari'ah dan hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam, serta dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surat Al-Zalzalah dan Quran Surat Al-Qari'ah, dan dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Qari'ah, Quran Surat Al-Zalzalah, dan hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Apa sih kelestarian alam itu? Bagaimana upaya pelestarian alam dan lingkungan? Apakah kalian tahu surat apa yang menjelaskan tentang fenomena alam? Dan apakah kalian tahu hadis apa yang menjelaskan tentang kelestarian alam? Penasaran kan? Langsung saja kita bahas materi ini. Lestari artinya keberlangsungan, keberlanjutan. Kelestarian alam berarti tetap terjaganya keberlangsungan alam sehingga keterlanjutannya dapat dirasakan oleh generasi sesudahnya. Kita sebagai makhluk penghuni bumi saat ini pada dasarnya meminjam bumi ini kepada generasi setelah kita. Oleh karenanya, menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga dan melestarikannya, sehingga pada saatnya kita kembalikan dalam keadaan tetap utuh dan lebih baik. Selanjutnya, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam? Kakak akan memberi beberapa contoh ya. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Yang ketiga, kita melakukan reboisasi hutan. Yang keempat, kita tidak boleh boros menggunakan energi. Yang kelima, kita tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, supaya kita menjadi semakin paham tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam, yuk kita baca dulu surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma ma thaqulat mawazinu, fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Bagaimana? Sudah lancar belum kalian membaca surat Al-Qari'ah tadi? Kalau belum, silahkan diulangi ya membacanya sampai kalian benar-benar lancar sesuai dengan kaidah bacaannya. Teman-teman, sekarang kita pelajari yuk makna mufradat dari Quran Surat Al-Qari'ah yang tadi sudah kita baca. Dengan mengetahui makna mufradat dari Quran Surat Al-Qari'ah, kita akan bisa memahami apa saja isi kandungan dalam ayat tersebut.
Yang pertama adalah kata Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Yang kedua, kata Ma adraka, artinya tahukah kamu? Yang ketiga, kata yauma, maknanya pada hari itu. Yang keempat, kata kal faroshi, maknanya seperti anai-anai. Yang kelima, kata al-mabsus, yang maknanya bertebaran. Yang keenam, al-jabalu, yang maknanya gunung-gunung. Yang ketujuh, kata kalaihni, yang maknanya seperti bulu. Yang kedelapan, kata al-mangfush, yang maknanya yang dihambur-hamburkan. Yang kesembilan, kata sakulat mawazinuh, yang maknanya berat timbangan kebaikannya. Dan yang kesepuluh, kata khofat, maknanya ringan. Al-Qari'ah artinya hari kiamat, berasal dari kata qara'a yang berarti mengejutkan hati. Seperti halnya pada kata al-ghasyiyah, kata Al-Qari'ah juga mengisyaratkan kepada tindakan yang mengejutkan hati dengan kedahsyatannya. Oleh karena itu, Al-Qari'ah bermakna hari kiamat. Sebab pada hari itu, banyak kejadian alam yang mengejutkan hati dan sanubari setiap insan. Pemandangan dahsyat yang tak biasa terjadi. Pada hari itu terjadi menimpa manusia dan gunung-gunung. Gambaran tersebut melukiskan salah satu pemandangan tentang kiamat. Ayat 1 sampai ayat 3 berisi tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Ayat 4 sampai ayat 5 menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama yaitu keadaan manusia yang sangat panik, ketakutan, dan kebingungan. Dan yang kedua adalah keadaan gunung-gunung yang digambarkan seperti bulu yang berhamburan. Ayat 6 sampai ayat 9 yaitu menjelaskan manusia terbagi dalam dua golongan. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikan lebih berat, maka akan ditempatkan di dalam surga. Dan yang kedua, orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikan ringan akan ditempatkan di neraka hawiyah. Selanjutnya ayat 10 sampai ayat 11 menjelaskan tentang pertanyaan apa neraka hawiyah itu, dan jawabannya neraka hawiyah adalah neraka yang sangat panas. Nah, supaya kita semakin memahami tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam, yuk kita baca dulu surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana? Sudah lancar belum membaca surat Al-Zalzalah tadi? Kalau belum, silahkan diulangi lagi ya sampai kalian benar-benar lancar sesuai dengan tajwidnya. Teman-teman, sekarang kita pelajari yuk makna mufradat dari Quran surat Al-Zalzalah yang tadi sudah kita baca. Dengan mengetahui makna mufradat ini, nantinya kita bisa memahami apa saja isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama, kata al-ard, maknanya bumi. Yang kedua, kata zilzalaha, maknanya dengan goncangan yang dahsyat. Yang ketiga, kata akhrojati, maknanya telah mengeluarkan. Yang keempat, kata asqolaha, maknanya beban-beban beratnya. Yang kelima, kata malaha, yang maknanya mengapa bumi menjadi begini. Yang keenam, kata yaumaidin, maknanya pada hari itu. Yang ketujuh, kata tuhaddithu akhbaraha, maknanya menceritakan beritanya. Yang kedelapan, kata yasdur, maknanya keluar dari kuburnya. Yang kesembilan, kata ashtata, maknanya dalam keadaan bermacam-macam. Yang kesepuluh, kata misqalaha, maknanya seberat. Yang kesebelas, kata dzarrah, maknanya zarroh. Yang kedua-belas, kata yarahu, maknanya melihat balasannya. Surah ini juga dinamai dengan Al-Zilzal, yang berarti goncangan yang dahsyat. Ayat 1 sampai ayat 2 menjelaskan gambaran tentang hari kiamat ketika bumi bergetar dan berguncang dengan guncangan yang sekeras-kerasnya. Pada ayat 3 menceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan guncangan dahsyat tersebut akan mengajukan pertanyaan dalam keadaan bingung, takut, dan terkejut.
Pada ayat 4 sampai ayat 5, pada waktu terjadinya guncangan itu, bumi mengungkapkan segala yang telah terjadi padanya, menerangkan keadaannya dan apa yang terjadi padanya. Semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-6, terjadi gempa besar itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, menyebar dari seluruh penjuru bumi. Pada ayat ke-7 sampai ayat 8 menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan dan tidak ada yang hilang sedikit pun, baik itu amal baik maupun amal buruk. Sekarang kita baca yuk hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Ibnu Majah yang membahas mengenai perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam berikut ini. Yang pertama yang akan kita baca adalah hadis riwayat Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardhan mayyitan fahiyalah." Yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an matonal lima syiatih." Bagaimana? Sudah lancar belum kalian membaca Al-Quran dan Al-Hadis mengenai perilaku, menjaga dan melestarikan lingkungan alam tadi? Kalau belum, silahkan ulangi lagi ya membacanya sampai kalian benar-benar lancar sesuai kaidah tajwidnya. Sekarang kita akan mempelajari kandungan hadis riwayat Tirmidzi dulu ya. Kita baca dulu artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu akan menjadi miliknya." Bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang, tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi itu akan menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Selanjutnya, kita akan mempelajari kandungan hadis riwayat Ibnu Majah ya teman-teman. Kita baca dulu artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan hadiah khusus bagi siapa saja yang berupaya dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur, maka ia berhak atas bidang tanah. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa termasuk juga hewan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan bagi siapa saja yang peduli terhadap pengadaan air ini dengan diberikannya hak atas tanah di sekitar sumur tersebut seluas 40 hasta. Kata sebagai kandang ternaknya dalam hadis tersebut memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak, maka hadiah sebidang tanah untuk kandang ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari tadi? Kalau belum, videonya bisa diputar berulang-ulang ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu luar biasa, mengguncangkan pikiran manusia, membingungkan semua manusia. Yang disebabkan keadaan bumi porak-poranda, gunung-gunung pun dihamburkan, jagat raya, planet dan bintang-bintang pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di akhirat kelak, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya dan akan menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya. Sehingga kita diperintah untuk selalu memperbanyak amal ibadah dan amal ibadah yang soleh. Yang kedua, sebagai manusia yang hidup di bumi ini, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video pada materi melestarikan alam dengan melestarikan bumiku kali ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali ya, dan semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.